Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Nah, untuk kehadiran presensi, silahkan kalian tuliskan nama, nomor absen, serta kelas di kolom komentar. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini kita masih dilanda dengan adanya wabah virus COVID-19 yang mengharuskan pembelajaran sebagian dilaksanakan secara daring. Sehingga untuk adik-adik semua diharapkan selalu mematuhi protokol kesehatan di dalam setiap kegiatan apapun. Video pembelajaran kali ini kita akan belajar terkait materi baru, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Materi sistem persamaan linear dua variabel ini biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah menghitung harga suatu barang maupun yang lainnya. Di subbab yang pertama ini kita akan belajar terkait materi konsep persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita mempelajari sistem persamaan linear dua variabel, kalian perlu mempelajari yang namanya persamaan linear dua variabel. Nah, lebih jauhnya lagi, kalian perlu mengingat konsep persamaan linear satu variabel atau PLSV yang sudah kalian pelajari di kelas 7 sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke konsep persamaan linear dua variabel. Di konsep persamaan linear dua variabel ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama, persamaan linear satu variabel atau PLSV. Yang kedua, persamaan linear dua variabel atau PLDV. Dan yang ketiga, penyelesaian persamaan linear dua variabel. Yang pertama yaitu persamaan linear satu variabel atau PLSV. Nah, saat kalian masih duduk di kelas 7 kemarin, kalian sudah mempelajari persamaan linear satu variabel. Secara umum, persamaan linear satu variabel ini dapat dituliskan dengan AX ditambah B sama dengan C, dengan X merupakan variabel, A merupakan koefisien X, yang mana A tidak boleh sama dengan 0, B dan C merupakan konstanta. Mengapa persamaan AX ditambah B sama dengan C ini disebut sebagai persamaan linear satu variabel atau PLSV? Nah, disebut sebagai persamaan karena ruas kiri dan ruas kanannya itu dipisahkan dengan tanda sama dengan. Kemudian disebut sebagai linear karena pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah pangkat 1. Kemudian disebut sebagai satu variabel karena persamaan tersebut memiliki satu variabel. Perhatikan contoh berikut. Yang nomor 1, 2x ditambah 10 sama dengan 12. Dari persamaan tersebut diketahui variabelnya adalah X. Yang nomor 2 yaitu 5T dikurangi 11 sama dengan 4. Variabelnya adalah T. Jadi variabel itu tidak hanya X maupun Y, bisa berupa huruf yang lainnya. Yang nomor 3, 10N dikurangi 19 sama dengan 11. Variabelnya adalah N. Yang kedua yaitu persamaan linear dua variabel atau PLDV. Persamaan linear dua variabel ini secara umum adalah AX ditambah BY sama dengan C, dengan X dan Y merupakan variabel, A merupakan koefisien X, yang mana
A tidak boleh sama dengan 0, B merupakan koefisien Y, B juga tidak boleh sama dengan 0, dan C merupakan konstanta. Nah, nilai A, B, dan C ini berupa bilangan real. Mengapa persamaan AX ditambah BY sama dengan C ini disebut sebagai persamaan linear dua variabel? Nah, disebut sebagai persamaan karena ruas kiri dan ruas kanannya itu ingat dipisahkan dengan tanda sama dengan. Kemudian disebut linear karena pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 1. Kemudian disebut dua variabel karena memiliki dua variabel yaitu X dan Y. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1, 4X ditambah 2Y sama dengan 16. Variabelnya adalah X dan Y, konstantanya adalah 16. Yang nomor 2, 5T dikurangi 11 sama dengan 4. Variabelnya adalah T dan konstantanya adalah 4. Yang ketiga yaitu penyelesaian persamaan linear dua variabel. Nah, penyelesaian persamaan linear dua variabel ini caranya dengan mengubah persamaan menjadi persamaan eksplisit. Persamaan eksplisit ini merupakan persamaan yang mana ruas kirinya itu dari persamaan tersebut berupa satu variabel yang koefisiennya bernilai 1. Perhatikan contoh berikut. Ubahlah persamaan 3X ditambah 9Y sama dengan 18 ke persamaan eksplisit. Caranya adalah menjadikan ruas kiri itu menjadi satu variabel X yang berkoefisien 1. 3X ditambah 9Y sama dengan 18. 9Y-nya kita pindah ruaskan menjadi 3X sama dengan 18 dikurangi 9Y. Kemudian ruas kanan kita bagi dengan 3 untuk menghilangkan nilai 3 pada variabel X. Maka menjadi X sama dengan 18 per 3 dikurangi 9 per 3Y. Diperoleh hasil 6 dikurangi 3Y. Maka nilai X-nya sama dengan negatif 3Y ditambah 6. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Diketahui persamaan linear 2X ditambah 3Y sama dengan 26. Jika disyaratkan X dan Y berupa bilangan asli kurang dari sama dengan 6, berapakah penyelesaian persamaan tersebut? Langkah penyelesaiannya adalah kita harus mengubah persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 26 menjadi bentuk persamaan eksplisit atau ruas kirinya berupa satu variabel yang berkoefisien 1. Caranya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 26. Kedua ruasnya kita kurangi dengan 3Y, sehingga diperoleh 2X sama dengan 26 dikurangi 3Y. Untuk menjadikan nilai X sama dengan, kita hilangkan nilai 2 dengan cara kedua ruas kita bagi dengan 2, yaitu 2X per 2 sama dengan 26 per 2 dikurangi 3Y per 2, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 13 dikurangi 3Y per 2. Kemudian untuk nilai X ditentukan dengan mensubstitusikan nilai Y yang memenuhi syarat, yaitu berupa bilangan asli kurang dari sama dengan 6 ke dalam persamaan tersebut. Yang pertama, kita pilih nilai Y sama dengan 1. Diperoleh nilai X sama dengan 11,5. Apakah nilai 11,5 ini memenuhi syarat? Tidak, karena nilai X sama dengan 11,5 ini bukan merupakan bilangan asli, sehingga Y sama dengan 1 ini bukan termasuk penyelesaian. Yang kedua,
kita pilih nilai Y sama dengan 2, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 10. Apakah nilai 10 ini memenuhi syarat? Tidak, karena nilai X-nya harus kurang dari sama dengan 6. Sehingga Y sama dengan 2 ini bukan merupakan penyelesaian. Yang ketiga, kita pilih nilai Y sama dengan 4. Diperoleh nilai X sama dengan 7. Apakah 7 ini memenuhi syarat? Tidak, karena X sama dengan 7 ini harus kurang dari sama dengan 6, sehingga Y sama dengan 4 ini bukan termasuk penyelesaian. Yang keempat, kita pilih nilai Y sama dengan 6, diperoleh nilai X-nya sama dengan 4. Apakah 4 ini memenuhi syarat? Ya, karena X sama dengan 4 ini termasuk bilangan asli kurang dari sama dengan 6, sehingga X sama dengan 4 dan Y sama dengan 6 ini merupakan penyelesaian dari persamaan linier 2X ditambah 3Y sama dengan 26. Jadi penyelesaian persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 26 adalah 4,6. Selanjutnya untuk latihan soalnya ada 2, yaitu yang pertama, diketahui persamaan linier 5X dikurangi 2Y sama dengan 15. Tentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari persamaan tersebut. Yang nomor 2, diketahui persamaan linier 4X dikurangi 3Y sama dengan 6. Ubahlah persamaan tersebut menjadi persamaan eksplisit. Silakan dikerjakan di buku tugas lalu dikumpulkan melalui WhatsApp pribadi. Kesimpulan dari video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kita bisa tahu bagaimana bentuk umum dari persamaan linier satu variabel atau PLSV, yaitu AX ditambah B sama dengan C. Yang kedua, kita bisa tahu bagaimana bentuk umum dari persamaan linier dua variabel atau PLDV, yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Yang ketiga, kita bisa menyelesaikan persamaan linier dua variabel, yaitu dengan cara mengubah persamaannya menjadi persamaan eksplisit. Sekian video pembelajaran kali ini, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap patuhi protokol kesehatan, semangat belajarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.